Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sangat luar biasa bagi kita Al-Quran. Kitab yang terindah, kitab yang tersempurna, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fih. Sayang sekali banyak umat Islam tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP. Kehilangan HP, stresnya luar biasa. Kehilangan istri tidak apa-apa, ikhlas. Menurut saya HP itu musibah akhirul zaman. Kenapa? Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Sedangkan sebelum ada HP kita bisa jalan, hidup, beraktivitas, mencari nafkah, mencari rezeki, urusi keluarga, tambah HP. Sekarang karena ada HP kita tidak bisa tinggalkan HP. Anak-anak sekarang di usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main HP. Bahkan orang tuanya kalau anaknya bawel dan dia ingin anaknya diam, langsung diberikan HP. Coba kalau diganti dari kecil dibiasakan membawa Al-Quran, pasti dia tidak mau diganti dengan HP. Setiap masjid selalu ada tulisan, jamaah yang bawa HP mohon non-aktifkan. Betul? Ada selain tulisan ada gambar HP terus X supaya diingatkan, dijaga. Barangkali ada begitu ada tulisan, barangkali orang itu buta huruf, tidak bisa baca, alhamdulillah masih ada gambar supaya dia perhatikan. Lebih-lebih lagi imam maju, stau, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf, mohon jamaah yang membawa HP non-aktifkan. Betul? Imam maju, Allahu Akbar, masih bunyi HP. Sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah imam bicara tapi masih bunyi HP-nya. Apakah perlu setiap masjid ada jamaah datang kita serahkan surat yang ditandatangan oleh setiap jamaah? Ada di dalam tulisannya kerjasama dan berjanjian dan pernyataan. Saya tidak mau membawa HP ke masjid. Seandainya saya bawa ke masjid, saya dalam keadaan silent HP-nya. Seandainya bunyi HP saya di masjid, boleh diambil hukumannya. Itu hukumannya, diambil HP-nya. Apakah perlu seperti itu? Jadi setiap orang datang ke masjid kita kasih surat, Pak, tanda tangan dulu. Ini apa? Hukuman. Kalau bunyi HP-nya Bapak di masjid, apalagi lagi salat, kita ambil HP-nya. Udah mau, silahkan cari masjid lain. Kalau tidak mau tanda tangan. Apakah perlu seperti itu? Sudah ada gambar, sudah ada tulisan, sudah imam pun mengingatkan, tapi masih ada yang bunyi HP-nya. Maaf, anggaplah kita manusia. Walaupun sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah imam mengingatkan, tapi tetap manusia, namanya manusia. Lupa. Sudah mulai salat. Allahu Akbar, bunyi HP-nya di dalam salat. Kenapa tidak menggerakkan tangannya, matikan HP? Kenapa tidak menggerakkan tangannya, matikan HP? Masa pas bunyi HP juga lupa? Ini sering terjadi. Apalagi yang membuat susah adalah ketika HP lagunya India atau lagu Barat. Kita lagi berusaha fokus dalam salat, tiba-tiba bunyi lagu India. Kehilangan konsentrasi, kehilangan khusyuk. Apalagi kalau bacaannya imam enak, kita ingat menikmati bacaannya, tiba-tiba bunyi HP-nya. Pernah terjadi di salah satu masjid. Saya ditugaskan menjadi penceramah selepas tarawih. Saya masuk masjid untuk salat tarawih. Di samping saya ada orang bunyi HP-nya pas kita lagi salat. Lagu Barat. Musik sama nyanyi. Jangankan hanya musiknya, ada nyanyinya lagi.
Tapi bunyi sebentar, mati. Begitu bunyi, kehilangan konsentrasi saya untuk menjaga salat. Karena khusyuk ini kan mujahadah dalam salatnya, kehilangan khusyuk. Tapi begitu diam HP-nya tidak lama, alhamdulillah saya bisa berusaha kembali untuk fokus dalam salat. Di rakaat yang kedua bunyi HP-nya, tapi bunyi berkali-kali. Apalagi imam yang jadi imam salat tarawih waktu itu ada agak sedikit panjang salatnya. Imam kita bawa dari Madinah, jadi bacaannya sedikit, 1,5 halaman, kadang 2 halaman satu rakaat. Bunyi HP-nya, kehilangan khusyuk, mati sebentar, bunyi lagi, mati sebentar, bunyi lagi. Sepertinya yang telefon ini barangkali istrinya atau siapa lagi tu, telefon berkali-kali. Tapi orang ini yang di samping saya tidak bergerak sama sekali. Apa itu namanya khusyuk atau pura-pura khusyuk? Akhirnya saya terpaksa nugur. Bagaimana cara menugurnya agar dia matikan HP ini atau matikan suaranya? Tapi tetap tidak bergerak. Bunyi lagi HP-nya. Benar-benar terganggu. Nikmat suara imam, tapi saya tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa dengar baik, tidak bisa khusyuk dalam salat. Terlalu lama, bunyi berkali-kali. Dan orang yang telefon tidak mengerti keadaan barangkali. Seharusnya orang yang menerima telefon, mungkin lagi salat, mungkin lagi hajat, mungkin lagi apa. Udah 1 kali, 2 kali sudah maksimal. Tidak, berkali-kali. Ding, 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 telefon. Akhirnya, orang ini tidak bergerak, tidak menggerakkan tangan. Maaf, sudah lupa tidak matikan sebelum salat. Tidak apa-apa, gerakkan tangannya, matikan, terus lanjut salatnya. Tidak, dia diam. Saya berkali-kali begini, juga tidak respon. Akhirnya terpaksa, saya batalin salat. Mas, matiin HP. Pas begitu saya batalin, dia kaget. Dia, maaf Syekh, ini saya lupa. Ya maaf, sudah lupa, sudah dimaafkan. Sekarang sudah bunyi berkali-kali, kenapa tidak dimatiin? Kata beliau, saya belajar kalau 3 kali gerakan tangan dalam salat itu batal salatnya. Saya bilang, yang bagi tahu kamu seperti itu, kasih tahu mana dosa yang lebih besar. Gerakan tangan 3 kali untuk matikan HP atau mengganggu ratusan orang di masjid. Kalau belajar fikih harus disesuaikan kondisi dan keadaan. Tidak semua fikih bisa diberlakukan di setiap saat dan setiap keadaan. Oh ya. Pas begitu mau lanjut salat, matikan dulu HP-nya, baru lanjut. Jadi sambil salat jamaah sekalian, kita masuk ke masjid untuk melaksanakan salat wajib cuma 10 menit, tidak bisa dimurnikan karena Allah. Benar-benar kita masuk ke masjid, tinggalkan. Saya tidak minta anda simpan HP-nya di luar atau tidak bawa ke masjid. Silahkan bawa, tetapi matikan. Paling tidak di silent suaranya agar kita bisa menikmati salat. Lebih parah lagi orang-orang yang mematikan suaranya, di silent suaranya, tapi dia simpan di karpet atau di lantai. Dan layarnya pun ke atas, bukan ke bawah. Jadi setiap bunyi kan nyala. Dia pas lagi salat nyala, dia begini malah. Astaghfirullahalazim. Dosa apa yang kita lakukan sampai begitu salat kita? Makanya jamaah sekalian, HP ini alat mubah. Tidak pahala, tidak dosa. Tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita huwak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu nggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah nggak dengar dosa jariah? Biasanya tahu apa? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam